Profesi. Oke, mungkin beberapa dari kalian belum tahu gitu ya. Sebelum gue ada di panggung yang megah ini, panggung suci, beberapa orang mengenal gue sebagai seorang penulis. Atau mungkin di antara kalian gitu ada yang tahu gue dari Twitter, ya. Di Twitter itu follower gue banyak ya, 222 ribu. 90% follow gue itu akun-akun yang gue buat sendiri ya. Kalau gue lihat Twitter gitu, itu nyebelin. Tiap hari tap mention gue itu suka gak jelas gitu. Yang mention gitu, Bang Zari aku galau, Bang Zari aku baper, Bang Zari tweetnya aku banget. Padahal gue belum nge-tweet, gue bilang. Twitter itu kenapa galau-galau ya orang-orangnya gitu gue lihat. Atau jangan-jangan gitu followers gue juga galau. Jangan-jangan generasi sekarang itu generasi yang gampang galau. Kalian-kalian ini nih. Gampang galaunya gimana? Ya gampang galau ini gue takutnya galau itu jadi masalah yang serius buat bangsa ini loh. Coba pemerintah coba diperhatikan gitu. Dulu pemuda Indonesia Bersatu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang kebanyakan pemuda bersatu menyanyikan lagu Cita-Citata ya. Sakitnya tuh di sini. Padahal kalau mau di sini itu jangan pakai tuh, pakai nih. Kalau mau pakai di sini itu pakai nih. Kalau mau pakai tuh itu di sana. Ya ini koreksi bahasa aja gue sebagai penulis ya, tepuk tangan. Gini. Pemerintah buat apa kayak gitu ya, departemen baru misalnya gitu. Untuk memperhatikan orang-orang yang rentan galau. Misalnya dibuat kementerian baru gitu. Menteri Perjombloan dan jomblo-jomblo yang tersakiti, apalah gitu ya. Menterinya mungkin Bang Radit gitu ya. Atau dibuat juga kurikulum baru untuk mengurus orang-orang yang rentan galau nih. Karena bisa jadi galau ini mengancam generasi bangsa. Dibuat mata kuliah baru ilmu pengantar move on gitu ya. Kalau ujian yang dikasih bukan lembar soal gitu ya, dikasih lembar foto mantan gitu ya. Terus juga di lalu lintas, dibuatlah rambu-rambu baru mungkin diperlukan gitu. Apa ya dibuat, misalnya huruf M dicoret gitu, itu artinya dilarang mengenang ya. Atau huruf B dicoret, itu artinya dilarang balikan gitu ya. Atau huruf dicoret-coret gak jelas, nah itu anak STM itu kerjaannya itu. Kamu nih anak STM. Ngomong soal profesi itu dekat juga kaitannya sama bisnis. Kalau namanya kita mulai bisnis itu biasanya kita nawarin ke orang-orang yang terdekat dulu ya. Keluarga-keluarga kita, teman-teman gitu. Cuma menurut gua ada bisnis yang kita gak bisa nawarin ke orang-orang. Misalnya bisnis pemandian jenazah ya. Nawarinnya gimana gitu. Kita mau nawarin dituduh nyumpahin ya. Weh bro, apa kabar lo bro? Wah baik bro. Gini nih bro, bokap kemarin gue lihat batuk-batuk nih. Iya nih bro, udah mulai parah nih. Wah, kasih kartu nama. Pas dilihat pemandian jenazah, lu nyumpahin bokap gua. Ada lagi profesi yang sulit apa? Tukang tambal ban. Yang namanya tukang tambal ban itu nggak punya namanya pelanggan setia. Kalaupun emang ada, gua rasa justru yang susah malah pelanggannya gitu. Misalnya nih, lu langganan tukang tambal ban di Bekasi. Terus lu naik motor gitu, wah, duar pecah di Kebumen. Wah. Dorongnya gimana gitu kan? Dorongnya gimana? Apakah lo coba untuk maksain gitu, lo cari tukang tambal ban yang langganan lo gitu di Bekasi gitu. Lo dorong di Bekasi gitu, lo dorong. Pas sampai Bekasi tukang tambal bannya udah sukses ya. Jadi tukang tambal ban Tamiya. Wah. Gue Zar Hendrik, terima kasih. Zari. Bang Radit. Ya Zar. Gue seneng ya ngeliat lu ya, ada dari penampakan lu aja ya, bahwa di antara komik-komik yang biasanya dibilang kalau mau jadi komik mukanya harus jelek dulu, Uus. Ternyata... Batuk pak? Iya batuk. Oh kirain ngomong us-us. Uus kok Uus? Ada yang bela, Uus ganteng tahu. Oh. Itu kata orang yang hamil anaknya Uus nih, parah lu. Kelihatan kayak gila. Mudah-mudahan lahirnya ganteng juga ya. Oke. Gini Zar, gue ngerasa ada problem sedikit dengan cara lo nyari materi kalau menurut gue. Stand up comedy itu nyari materi itu paling gampang adalah nyari yang deket-deket aja gitu. Jadi kita cari yang di deket kita. Jadi ketika kita dikasih tema soal profesi, menurut gue dengan penampakan lo kayak gini nih, akan lebih jauh lebih menarik terutama buat gue dan teman-teman yang lain untuk lo bicara soal ketakutan lo.
Profesi apa yang kalau orang seganteng lo tuh jadi gak asik gitu misalnya. Lo bisa bicara tentang gaji pertama lo gitu. Apa yang lo lakukan dengan gaji pertama lo? Apa yang lo lakukan dengan cewek-cewek yang histeris yang ngelihat lo ketika lo lewat di mana-mana termasuk nyokap gue. Dan ketika deket-deket aja kita pengen denger gitu. Lo jadi penulis, buku berapa? Satu apa? Satu. Buku Gak usah diulang juga Pak. buku 3 Bang. Oh 3, oke. Ada 3. Yang terakhir buku nikah ya. Bukan nyindir nih, bukan nyindir. Bukan nyindir. apa rasanya gitu. Jadi gitu, gue sih masih ngerasa ya ketika lo nulis materi itu lo nyari yang jauh gitu. Profesi apa yang ditakutin, profesi apa yang ini. Padahal kekayaan yang lo punya tuh ada di sini gitu. Menurut aku kamu lebih rileks tapi terlalu gemuk bikin materinya. Premis-premisnya tuh dari setup sampai ke punchline memang butuh waktu yang panjang. Jujur aku lebih suka sekarang karena banyak sekali kemajuan menurut aku. Oke. Thank you Pak Ade. Ini udah show 3 nih, gimana? Udah subscribe belum? Buat yang belum langsung subscribe aja ya. Yang lamaan, ayo buruan, udah show 3. Buruan.